membangun peradaban pendidikan Islam melalui studi banding mahasiswa pidana UM Parepare di Malaysia, Brunei, Darussalam, dan Singapura. Kemudian jurnal ibadah sholat berdasarkan jenjang pendidikan penghuni lapas anak kelas 2B Parepare. 3. Strategi instructional of character education. Kemudian jurnal reposition of historical pesantren madrasah and integrated Islamic school. Saya kira demikian biodata Promopendus. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Saudara Promopendus untuk membacakan singkatan dari disertasi saudara dengan waktu kurang lebih 15 menit. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nuril mudhibil nisyani binuri wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'du. Yang kami amat muliakan Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, yang kami muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Siridanga MS selaku promotor Promopendus, yang kami muliakan Bapak Prof. Dr. Haji Tawani Rahma MA, Ibu Direktur dan juga selaku kopromotor Dr. Siti Wardah Hanafidas MPDI yang kami muliakan. Yang kami muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng MA, Dr. Abdullah Halik MPDI, Dr. Haji Mahsyar MAG selaku Dewan Penguji pada sidang promosi doktor ini, dan yang kami muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Sutra selaku penguji eksternal pada sidang promosi ini, yang saya hormati seluruh keluarga besar Universitas Muhammadiyah Parepare, dan yang saya cintai para keluarga yang hadir pada kesempatan ini, dan juga sahabat-sahabat para undangan yang terhormat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan sekilas tentang disertasi yang telah disusun selama ini, yang berjudul yaitu kontribusi seni budaya Makassar terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Islam Paropo, Kota Makassar. Yaitu melihat modernisme Islam, kemudian fenomena sosial kemasyarakatan saat ini. Para pelajar juga berbeda menyikapi warisan seni budaya, kekayaan seni budaya Kota Makassar. Maka tentulah ini merupakan suatu permasalahan yang saat ini yang hampir seluruh anak-anak, seluruh generasi meninggalkan daripada warisan nenek luhur mereka, atau tidak mengenali lagi secara lebih luas mendalam terkait dengan seni budaya. Padahal seni budaya menjembatani yaitu dakwah penyebaran agama Islam dalam literatur sejarah, dan juga seni budaya inilah yang menjadi
agama Islam lebih diresapi, lebih dimaknai dalam tatanan kehidupan. Bisa kita mengenal misalnya seni budaya dalam bentuk yaitu kelong, musik kecapi atau sindrili, kemudian budaya-budaya yang lain yang hadir di Makassar. Sangat banyak sekali yang bisa kita lihat baik melalui media maupun adanya suatu rangsangan yang dilakukan oleh para penggiat dan termasuk yaitu oleh para guru pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, untuk membuka daripada tabir yang boleh jadi ke depannya akan semakin kabur, maka salah satu jalan untuk lebih mengenali seni budaya itu ialah melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran salah satunya adalah pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini, penulis Promovendus akan menyampaikan terkait dengan yaitu pelaksanaan pembelajaran PAI di SD Islam Paropo, kemudian yang kedua seni budaya yang ada di SD Islam Paropo, dan yang ketiga kontribusi seni budaya di SD Islam Paropo. Seni budaya itu merupakan suatu sistem yang satu kesatuan yang tak dapat yaitu dikontradiksikan. Seni budaya bisa kita melihat bahwa seni berarti sebuah keahlian membuat karangan atau yang bermutu, kemudian budaya adalah akal, budi atau adat istiadat. Kemudian terkait dengan jenis-jenis seni budaya yang ada di Makassar, yang pertama yaitu ada yang kita dapati seni tari, yang kedua ada seni musik, dan yang ketiga ada yaitu seni sastra yang diangkat pada kesempatan ini. Seni musik, misalnya sindrili yang biasa kita dengar di baik itu acara momentum tersendiri, acara pemerintah Kota Makassar, itu sering dilantunkan, dan ketika dihayati lantunan dan juga teks daripada sindrili itu sungguh sangat menakjubkan. Ataukah misalnya ada seni yaitu seni musik berupa pallawa. Seni musik berupa pallawa ini adalah merupakan suatu seni yang di dalamnya diisikan dengan harapan-harapan agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan masyarakat tersebut dari bahaya. Kemudian yang kedua, ada yang kita kenal dengan seni tari. Seni tari misalnya tari Gandrambulo. Di tempat ini pernah Promovendus melihat ada tari Gandrambulo yang dibawakan oleh anak-anak sekolah. Ada juga yang kita kenal dengan yaitu tari PPPPK Rimakka. Tari PPPPK Rimakka ini dipahami bahwasanya tari yang nuansa teksnya itu sangat kental dengan ajaran-ajaran Islam. Sehingga dipahami bahwasanya tari PPPPK Rimakka bukan berarti yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar di Mekkah dan Madinah, tetapi maksudnya adalah yaitu nuansa penyebaran agama Islam itu berasal dari Mekkah dan penyebarannya berasal yaitu di Madinatul Munawwarah. Kemudian yang ketiga yaitu ada seni sastra. Ungkapan-ungkapan tradisional ini sangat banyak dan masih melekat di kalangan yaitu para keluarga-keluarga yang masih kental nuansa seni budayanya. Misalnya kita kenal ada istilah kelong. Kelong ini yaitu lirik lagunya, nyanyian-nyanyiannya syarat dengan ungkapan-ungkapan spiritual, nuansa religius. Ataukah yang kedua kita kenal dengan istilah ada yaitu papasang.
dan juga ada ulukana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan budaya. Budaya yang diangkat oleh Promovendus di sini ialah misalnya Maudu Lompoa, kemudian yang kedua ada acara baca, dan yang ketiga ada yaitu Songkabala. Di sisi lain ada juga yaitu budaya yang kita kenali dengan tabe ataukah istilahnya, dan juga yaitu pasang. Mengenai dengan misalnya Maudu Lompoa, di sini peserta didik atau para pelajar akan diperlihatkan bagaimana yaitu keragaman budaya, kekayaan nuansa budaya daripada yaitu bangsa Indonesia, lebih khusus kota Makassar. Bagaimana dalam segi pandangan Islam terkait dengan seni budaya, oleh para ahli Promovendus menemukan yaitu seni budaya bersifat ijtihadi. Ada ulama yang membolehkan dan ada ulama yang mengharamkan. Kemudian terkait dengan pembelajaran PAI. PAI di sini pembelajaran yang kita ambil yaitu pembelajaran PAI sebagai sebuah sistem keseluruhan yang terpadu, yang di dalamnya terdapat kurikulum, tujuan, guru, peserta didik, materi, metode, media, dan juga evaluasi. Kalau kita melihat terkait dengan pembelajaran, maka ada elemen-elemen pembelajaran PAI. Yang pertama ada akidah, yang kedua ada Al-Quran hadis, yang ketiga ada fikih, dan yang keempat ada akhlak, dan yang kelima ada sejarah peradaban Islam. Elemen ini oleh guru PAI itu ternyata membaginya bersama dengan wali kelas, juga ikut berkontribusi dalam hal pengajaran seni budaya di Sekolah Dasar Islam Paropo, yaitu pembelajaran PAI. Elemen misalnya elemen Al-Quran Al-Hadis, kita temukan ada seni Pallawa. Seni Pallawa ini digunakan masih ada di kampung Paropo, dan juga peserta didik terkadang mempelajari yaitu cara bagaimana liriknya, dan yang kedua peserta didik diajari untuk memahami apa itu Pallawa. Kemudian yang kedua ada juga yang kita kenal dengan ulukana. Ulukana ini adalah perjanjian. Tentulah setiap guru PAI mengajarkan pembelajaran agama Islam, kalau istilah sekarang ada namanya yaitu kontrak belajar. Kalau dalam tradisi itu atau dalam seni budaya dikenali dengan ulukana. Tentu ini ada di dalam pembelajaran PAI. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan elemen akidah, ada yaitu sindrilik. Sindrilik ini nuansa-nuansa liriknya syarat dengan penguatan tentang kepercayaan dan akidah bagi peserta didik. Elemen yang kedua ada yaitu akidah. Akidah di sini ada tadi PPP PKRI Makkah, di mana kita bisa melihat bahwasanya lirik lagunya itu nuansa yang menggambarkan bagaimana sifat-sifat Allah, baik itu sifat wajib, sifat mustahil, maupun sifat harusnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada elemen fikih. Elemen fikih di sini yang diambil oleh guru PAI adalah salah satunya bagaimana an-nangkasi ribatan kale atau istilahnya istinja. Ini semua juga ada dalam lirik teks, yaitu kelong atau lagu-lagu yang bernuansa Makassar. Misalnya as-satinjako boya satinjanu ribatan kalenu. Kemudian yang keempat, elemen yang keempat ada akhlak. Seni budaya yang ada di yaitu misalnya tabe. Sebelum anak misalnya lewat di depan sekolah
atau lewat di depan gurunya, orang tuanya, tentulah diajarkan yang namanya tabe atau yang biasa kita kenal dengan pangadakan. Kemudian yang kedua akhlak, yaitu pasang. Waktu. Yep. Pasang ini merupakan suatu nasihat ketika pembelajaran akan dimulai, maka ada pesan-pesan bagi seorang guru, dan ketika pembelajaran akan selesai, ada pesan bagi seorang guru. Dari kelima elemen inilah yang kemudian dijabarkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, di mana ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Guru PAI di sini mengambil salah satu contoh, misalnya ketika pembelajaran Asma al-Husna, di mana guru PAI bersama dengan wali kelas, yaitu meramu agar supaya banyak seni budaya yang terlibat di dalamnya. Misalnya dalam pembelajaran Asma al-Husna, yaitu digunakan ada tari, yaitu gerakan-gerakan. Yang kedua ada pasang. Mewakili musik ini adalah musik sindrili, yang menurut penjelasan guru PAI musik sindrili ini dimainkan juga oleh wali kelas sehingga berkolaborasi. Terkait dengan misalnya seni sastra, maka yang digunakan ialah pasang, kemudian ada juga ulukana, dan inilah kemudian yang dijabarkan dalam untuk mencapai afektif, kognitif, dan psikomotorik. Hubungannya dengan kognitif di sinilah, maka ketika diajarkan semuanya ini, tentulah ada kontribusi masing-masing dari seni budaya ini. Seni budaya ini misalnya kontribusinya yang pertama bagaimana meningkatkan pemahaman peserta didik itu terkait dengan materi pelajaran. Kemudian yang kedua, misalnya bagaimana bagi peserta didik itu agar supaya karakternya lebih banyak yang dia pahami terkait dengan pembelajaran PAI berdasarkan atau mengikutkan seni budaya. Yang ketiga, tentulah ada kesan yang menarik bagi peserta didik terkait dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI. Dan yang keempat, yaitu bagi peserta didik ini akan senantiasa bagaimana mendukung daripada pembelajaran guru PAI ini. Dewan penguji yang saya hormati dan muliakan, saya kira ini sekilas terkait dengan pemaparan singkat disertasi yang telah dibuat oleh Promovendus. Saran dan kritiknya mohon diberikan, dan lebih dan kurangnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pemaparan ringkasan dari disertasi Saudara Hardianto. Selanjutnya kami persilahkan penguji pertama melalui Zoom, Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geten, MA. Dipersilahkan, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Assalamualaikum. Prof. Rahman. Waalaikumsalam, Prof. Bisa dimulai? Halo? Atuh. Kita ganti dulu. Ya, sambil menunggu beliau. Kami persilahkan yang kedua, Bapak Dr. Abdul Halik, MPDI. Disilahkan. Waktu 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang terhormat pimpinan sidang Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, yang terhormat penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Ahmad Sultra MSI, yang terhormat Dewan Penguji, para gurunda, dan terhormat para partisipan teristimewa, Saudara Promopendus. Baiklah, saya langsung saja terkait dengan penelitian disertasinya tentang bagaimana seni dan budaya ini bisa terlestari dengan baik melalui dengan ranah atau saluran pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 telah ditegaskan ya, tentang bagaimana kebudayaan nasional itu bisa dilestarikan melalui dengan berbagai lini termasuk pendidikan. Salah satu di dalam penjelasan undang-undang itu yakni pasal 24 ayat 2 yang berbunyi bahwa setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan. Pertanyaan di sini adalah bagaimana pandangan Saudara Promopendus? Apakah regulasi undang-undang ini di sekolah yang diteliti memiliki regulasi untuk mewujudkan undang-undang ini dan bagaimana dalam konteks atau perspektif pendidikan Islam? Silakan. Ya, terima kasih. Terkait dengan regulasi ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, itu regulasi ini oleh pihak sekolah SD Islam Paropo. Di sana bisa kita katakan untuk keaktifan terkait dengan kegiatan-kegiatan seni budaya di Kota Makassar, ada salah seorang dari gurunya yang akan mewakili dan bahkan menjadi peserta tetap setiap ada kegiatan seni budaya. Baik itu guru PAI-nya sendiri, dan terkadang kalau guru PAI-nya berhalangan, maka ada guru lain yang akan mengikuti terkait dengan yaitu tentang kebudayaan yang ada di Kota Makassar. Jadi informasi-informasi yang didapatkan dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan seni budaya itu di SD Islam Paropo tidak pernah ketinggalan. Sehingga apa yang diperoleh itulah yang dikomunikasikan kepada setiap guru, dikomunikasikan juga kepada kepala sekolah, dan ini yang diramu bersama-sama. Kemudian bagaimana menyiapkan perencanaan pembelajaran ini sesuai dengan seni budaya. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua, yakni seni dan budaya yang bersifat konvensional atau tradisional itu selalu memiliki kesakralan teologi, memiliki makna filosofis di dalam masyarakat itu sendiri. Seperti setiap simbol, gerakan, narasi verbal selalu memiliki pesan-pesan religiusitas di dalamnya. Pertanyaannya adalah bagaimana Saudara Promopendus melihat relevansi seni dan budaya lokal Makassar yang diteliti terhadap nilai-nilai religiusitas yang dikembangkan pada SD yang diteliti ini. Silakan. Relevansi daripada seni budaya dan lebih khusus untuk pembelajaran pendidikan agama Islam itu tentu melihat dulu seni budaya tersebut. Jadi guru PAI melakukan pemilahan ketika seni budaya ini tidak sesuai dengan aturan dan nilai-nilai syariat Islam, maka tentu itu tidak diberikan kepada anak-anak. Di sisi lain, ketika seni budaya ini sesuai dengan nilai-nilai aturan Islam, tidak ada yang dilanggar, maka ini yang diterima, kemudian diintegrasikan ke dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Walhasil,
Walhasil, maka nuansa-nuansa religius spiritual yang ada di dalam seni budaya itu diberikan kepada peserta didik, diarahkan baik itu melalui dengan diskusi atau melalui dengan kegiatan psikomotorik, misalnya role playing. Disinilah bagi peserta didik lebih mudah mengenali, lebih mudah menggali. Maka ada satu kegiatan, misalnya tari PPP PKRI Makkah, itu tidak dipentaskan kalau sebelum berwudu. Ini dikenalkan kepada peserta didik. Walhasil tertanam dengan baik, peserta didik mengenali seni budayanya, kemudian datang ke sekolah, guru PAI mengarahkan untuk berwudu, dan kemudian diarahkan untuk ke masjid sholat duha. Jadi walhasil ada kombinasi antara seni budaya, nilai religius yang diperoleh, kemudian terkait dengan peningkatan pemahaman pembelajaran oleh peserta didik itu. Oke, ya. Pertanyaan terakhir ya. Berdasarkan hasil penelitian Saudara Promopendus, apakah ada nilai atau budaya yang diteliti tidak sejalan dengan syariat Islam, lalu ada revisi, perbaikan dari para pemerhati sehingga bisa sejalan? Dan apa rekomendasi dalam penelitian saudara? Silakan. Saya yang tidak relevan dengan pendidikan agama Islam itu misalnya dahulu orang atau masyarakat Makassar masih mengenal yang namanya saukang. Saukang ini adalah satu tempat di mana di situ oleh warga mendatangi tempat tersebut, istilahnya di sana memuja, meminta sesuatu kepada saukang ini. Walhasil, saukang, istilah saukang diajarkan kepada anak-anak, diperkenalkan bahwa ada saukang seperti ini, tempat pemujaan selain daripada Allah, maka ditekankan bahwasanya hal seperti ini tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Karena yang disembah, yang dimintai bukan lagi Allah, tetapi yang dipahami diyakini yaitu pemilik daripada saukang tersebut. Salah satu bentuknya adalah penanaman elemen akidah, penguatan elemen akidah ketika mengajarkan yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, rekomendasi Promopendus, yang pertama bahwasanya guru pendidikan agama Islam sebaiknya membuka diri terkait dengan seni budaya yang ada di sekitarnya. Istilahnya apa? Saya teringat dengan salah satu pesan seorang pakar hadis, Syekh Al-Allamah Kiai Haji Muhammad Nur, mengatakan bahwasanya kalau ada ulama tidak mengenali dengan seni budaya, tidak kenal dengan seni budaya, maka ketika dia memvonis satu seni dan budaya, dengan mudah akan keluar di mulutnya yaitu haram. Tapi berbeda dengan Muhammadiyah. Dalam buku pedoman hidup Muhammadiyah ada beberapa syarat-syarat di mana seni budaya itu boleh untuk dimainkan, boleh untuk dipentaskan. Salah satunya ketika ada doror, ketika ada bahaya, kemudian ada yaitu kedurhakaan kepada Allah, maka tentu tidak boleh dipentaskan. Kemudian rekomendasi yang kedua, guru PAI sebaiknya berkolaborasi dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk bagaimana melestarikan seni budaya, tentu dengan mengintegrasikan ke dalam pembelajaran PAI sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat atau situasi dan kondisi peserta didik itu hidup. Yang ketiga, yaitu agar supaya pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah, mengadakan seminar-seminar atau bimbingan praktik agar supaya khusus untuk GPAI
lebih mengenali dengan seni budaya yang berkembang di Kota Makassar sehingga lebih dikenal dengan kearifan lokal. Saya kira itu. Amazing, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Kita aplaus dulu untuk penguji pertama. Selanjutnya kami persilahkan Prof. Rahman Geteng. Silakan Prof. Waalaikumsalam Prof. Prof. Rahman. Sudah masuk Prof? Waalaikumsalam. Kami persilakan Prof. Prof. Rahman Geteng. Waalaikumsalam. Belum masuk. Assalamualaikum Prof. Belum bergabung, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Haji Mashar Idris, MAG. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah promosi Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, para promotor, co-promotor, teristimewa kepada penguji eksternal pada hari ini, Bapak Dr. Haji Ahmad Sutra MSI, dan kepada saudara promopendus yang saya muliakan. Syukurlah saudara sudah sampai di mimbar panas hari ini untuk memasuki area terakhir dari capaian titel akademik. Saya komentari dua hal. Yang pertama, saya memaklumi kalau supporter yang hadir bukan kurang, tapi sangat kurang. Bukan berarti supporter saudara Hardianto kurang. Saya tahu persis asal daerah saudara, ya. Saya pernah singgah bermukim sejenak di kampung itu, bertugas di sana mengislamkan orang Islam di kampung itu. Jadi waktu yang begitu mepet mungkin yang menjadi penyebab keluarga tidak punya waktu yang cukup untuk mengisi acara promosi saudara. Dan memang itu bukan kewajiban. Yang kedua, Hardianto sudah sampai di puncak capaian kalau berhasil mempertahankan disertasinya. Ada ungkapan semakin tinggi ilmu seseorang, semakin arif keilmuan seseorang, semakin dia sadari bahwa banyak hal yang dia belum tahu. Hanya orang berilmu lah yang tahu bahwa banyak yang dia tidak tahu. Dan karena itu pada kesempatan ini sesempurna, saya ingin sampaikan gitu ya, sesempurna apapun namanya sebuah karya ilmiah pasti didapati yang namanya kekurangan. Hari ini saya tidak bermaksud mencari kekurangan sebuah disertasi, tapi saya ingin melihat betulkah sebuah karya ilmiah masing-masing punya kekurangan. Mungkin saja ada titiknya hilang satu, mungkin ada komanya, bahkan mungkin ada kalimatnya, atau memang mungkin salah tempat, atau mungkin ada seharusnya yang tidak masuk lalu masuk di KTI. Saya ingin konfirmasi dulu yang saudara Hardianto tulis di tesis itu sebagai seni Makassar apa itu? Saya konfirmasi dulu. Ya,
Seni Makassar. Ya, seni Makassar. Seni Makassar yang saya tampilkan di sini yaitu pertama terkait dengan seni musik, kemudian seni musik di sini ada sindrilik, kemudian yang kedua ada seni tari. Di sini saya angkat itu tari PPT PKRI Makkah dengan melihat lirik-lirik tesnya, kemudian yang Ya, kita langsung aja seni tari, seni musik, apalagi seni sastra. seni sastra. Yang saya ambil di disertasi ini Ya, disertasi ini 3 saja. 3. Nah, itu. Ternyata masih ada masuk 1. Jadi ada namanya tamu tak diundang. Ada yang masuk 1, yang nomor 3 seni Gandrambulo. Dia tidak punya tempat, lalu dia datang. Kalau menurut hadis Nabi, kalau acara makan-makan orang diundang, lalu dia datang, dianggap dia tamu perampok. Dia masuk tapi tidak diundang. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa hanya 3 yang masuk, sedangkan menurut teori orang membagi seni itu biasanya kepada 5. Kenapa saudara hanya menulis 3? Profendus menulis hanya 3 karena umumnya yang ada di SD Islam Paropo itu hanya ada 3 yang Profendus lihat, sedangkan seni rupa itu kan istilahnya butuh dengan suatu arkeologi atau manuskrip lama yang perlu untuk dilihat dan diteliti lebih jauh. Jadi Profendus hanya mengambil 3 dan itu juga yang diterapkan di SD Islam Paropo. Kenapa seni rupa tidak masuk? Atau memang tidak ada di sana? Seni rupa Profendus tidak masukkan karena bukan sesuatu hal yang menjadi urgensitas di dalam pembelajaran tersebut. Setahu saya yang banyak kelihatan di Makassar itu seni rupanya. Setahu saya. Begitu kita masuk kota Makassar, kita disambut dengan seni rupa kota Makassar. Ya toh? Setahu saya. Kalau gitu kenapa di SD yang Paropo itu kan masih Makassar ya? Iya. Anto kan, Pak Ardianto kan di Barombong itu masih Makassar. Iya, Makassar. Iya, masih Makassar. Di Barombong itu kalau kita masuk dari arah Panciro, toh? Iya. Nah kita ada disambut dengan seni rupa itu. Masuk dari Panciro ke tempat pelayaran itu, di sana ada seni rupa itu. Dari situ Barombong mau masuk ke Makassar, sebelum masuk ke Makassar itu disambut lagi dengan seni rupa. Jadi di mana-mana kita berjumpa seni rupa di kota Makassar, justru SD yang saudara andalkan ini tidak ada. Apa argumennya kira-kira? Karena arahan yang dalam penelitian ini lebih banyak kepada pembelajaran. Jadi konteks yang bisa menguatkan pembelajaran tersebut itu yang diambil oleh guru PAI. Oh begitu. Baik. Ini pertanyaan penting. Penting ya. Saudara dokter, calon dokter toh? Kalau rezekinya tinggal berhitung menit, 1 jam ke depan, kita sudah panggil Dr. Hardianto. Tapi disertasinya ini akan terkenang sampai seumur dunia, tidak akan berubah. Pembelajaran seni di SD Paropo, toh? Ini tidak gampang mengambil keputusan. Sebuah disertasi hanya menulis tingkat SD, skripsi saja menulis minimal tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Kalau dia IAIN tidak disingkat lagi menulis tingkat kecamatan, minimal tingkat kabupaten. Lalu Hardianto dengan keputusannya berani mengambil sikap ilmiah meskipun tingkat SD. Dokter loh, meneliti SD di Paropo lagi. Ini sesuatu keputusan ilmiah yang menurut saya mempertaruhkan reputasi dokter dengan penelitian SD tadi. Tentu ada sesuatu nilai yang ingin dicapai. Seperti nilai yang saudara singgung di dalam disertasi
tari PPP di Makkah. Hah? Dalam sejarahnya yang disinggung juga di dalam disertasi adalah kasus Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempertaruhkan reputasinya, dia tukar jiwa raganya untuk sebuah kalimat la ilaha illallah, lalu dia masuk reputasi ikhlas dibakar. Itu demi sebuah reputasi pribadi. Kalau ilmunya Pak Rektor, Pak Dokter Amasultar dulu, waktu beliau beri kuliah umum, ada dia sebut kredibilitas, ya, pertaruhan kredibilitas. Saudara Hardianto mempertaruhkan kredibilitas doktor dengan meneliti SD. Apa yang saudara ingin capai? Baik, yang pertama yang saya ingin capai, yang pertama ada stigma. Seakan-akan ada stigma antara seni budaya dan pembelajaran PAI itu sesuatu hal yang terpisah. Sehingga yang saya inginkan di sini, stigma tersebut harus ada kolaborasi, yaitu mempertemukan antara Masyrik dan Maghrib, yaitu dunia barat dan juga dunia timur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan penemuan Promovendus. Ketika Promovendus mencari, yaitu tulisan-tulisan yang berhubungan dengan seni budaya dan mengaitkan dengan pembelajaran PAI di IAIN, mohon maaf, selama temuan Promovendus belum saya dapatkan. Promovendus pergi ke UMI mencari hal tersebut juga belum dapatkan. Kemudian saya coba browsing beberapa literatur di Google Cendekia, jurnal, itu belum saya temukan. Sehingga inspirasi inilah yang menginginkan kepada Promovendus untuk bagaimana mengkolaborasikan antara seni budaya ini ke dalam pembelajaran GPAI SD Islam Paropo. Walhasil, walaupun namanya SD Islam Paropo, tetapi Paropo di dunia internasional itu dikenali. Kalau orang bilang Paropo, walaupun mungkin di antara kita masih ada yang awam, di Kota Makassar kalau orang-orang masyarakat awam kalau dibilang Paropo, maka yang dikenal itu adalah gandram bolonya atau seni budayanya. Kalau kita jalan-jalan di Dinas Pariwisata, bilang Paropo, maka akan ada stigma, yaitu sudah saya kira jadi kita terlalu jauh, ya, terlalu jauh mengulas. Yang saya maksud yang ada dalam bukan sesuatu yang diucapkan, tapi sesuatu yang ada di dalam disertasi, itu sesuatu yang ada di dalam disertasi. Apa yang menjadi argumentasi? Kalau istilahnya tadi al-maghribi wal masyriqi mau disatukan, itu terlalu jauh panggang dari api. Ibarat kita mau mengangkat bangunan rumah kayu satu rumah, lalu saudara membawa mobil PT-PT, itu bukan relevansinya, toh? Karena ada teori budaya bahwa untuk mengintegrasikan antara pemikiran universal dengan budaya lokal, jalannya hanya satu pintu, itu melalui pemikiran-pemikiran kajian akademik, ya toh? Jadi kalau kasus di Paropo tidak akan menjangkau hal-hal yang seperti itu, ya. Kita ada pada lokal bagaimana budaya di sana kita buktikan secara ilmiah bahwa yang namanya seni-seni yang kearifan lokal itu bisa menjadi sarana untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Bagaimana yang namanya budaya di Paropo itu oleh orang Paropo dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi tidak justru mempertentangkan antara orang-orang Paropo itu tentang bid'ah tidaknya, ibadah mahdah atau tidaknya. Kita bicara dalam konteks lokal. Adapun kalau ada implikasi, ya mungkin itu implikasi dari sebuah pemikiran. Baik, selanjutnya tadi budaya, kita masuk ke budaya. Budaya yang terkait dengan aspek ajaran Islam ada apa tadi? Maudhu lompoa. Ada cerak baca, songkabala. Oh, cerak baca. Songkabala. Apa lagi? Songkabala. Tolak bala. Menolak bala. Kalau tolak bala itu kita melihat tradisi orang kampung ini biasanya dekat-dekat kepada apa? Nyerempet ke syirik gitu. Kenapa saudara berani mengatakan dia lebih sesuai dengan syariat? Baik,
Sekira satu kasus dengan kasus yang lain itu perlu juga dilihat Iya. lebih cermat. Untuk di Kampung Paropo terkait dengan songka bala, artinya atau tolak bala, itu alhamdulillah di sana penjelasan para ulama-ulama sering diundang memberikan fatwa atau nasihat-nasihat terkait dengan kegiatan-kegiatan seni budaya yang ada di Kampung Paropo. Misalnya Ketua MUI dan beberapa ulama-ulama. Saya potong supaya singkat. Yang namanya tolak bola kapan diadakan? Tolak bala biasanya diadakan itu pada bulan Muharram. Tapi itu hanya istilah, kegiatannya seperti ini. Kegiatan songka bala di sana itu hanya kayak jamuan makan, setelah jamuan makan, kemudian diiringi dengan doa-doa berbahasa Makassar. Oh, ada gini. Kalau dia sama dengan orang Bugis, yang namanya tolak bala tidak terikat bulan tertentu. Biasanya terikat dengan situasi tertentu. Katakan misalnya, ada ular hitam naik di rumah kita, atau ular hitam masuk di rumah. Itu isyarat akan ada bahaya. Itulah diadakan tolak bala. Ada burung gagak atau kupu-kupu yang lebar itu sayapnya. Tiba-tiba masuk di ruangan tamu atau masuk di ruang ini. Biasanya itu membawa berita dan itu diadakan tolak bala. Apa tidak begitu? Di sana dahulu ada, Ya. dahulu ada, Dahulu ada. tetapi setelah masuknya dakwah para ulama-ulama kita itu beliau lebih menesankan agar Oke. supaya tolak bala itu dikuatkan doanya, baik itu doa dalam nuansa bahasa Makassar atau nuansa doa bahasa Arab. Kemudian Jadi, yang kedua, ada lagi. yang kedua, terkait dengan songka bala ini, songka bala, peserta didik itu diarahkan oleh GPAI bahwa ini songka bala tersebut. Misalnya ada kalau songka bala kan biasa ada makanan atau kue khusus yang dihidangkan. Maka di sini guru PAI ketika dia menjelaskan pembelajaran PAI, maka akan diperlihatkan bahwa kue seperti ini maknanya seperti ini. Artinya ini ada harapan baik. Misalnya ada istilahnya kado masingkulu. Kado masingkulu dibawa ke situ bahwa ini hanya harapan bahwa supaya itu kalau ada bala tiba-tiba itu disingkulangi atau tertolak langsung. Tetapi Baik. tetap diarahkan adanya doa. Baik gini. Guru agama di sana yang ngajar itu kualifikasi pendidikannya apa sarjana S1, apa ulama atau kiai? Kalau yang saya lihat itu S1, tapi beliau dekat dengan para habaib, ikut dengan Habib. Saudara sangat percaya bahwa kemampuan kapabilitasnya, ilmu keagamannya mampu mendeteksi bahwa ini yang menyerempet ke syirik, ini yang tidak menyerempet. Saudara percaya betul itu? Terkait dengan hal seperti itu, saya istilahnya saya berprasangka baik. Beliau begini, Universitas Muhammadiyah Makassar. Saudara calon doktor agama, Ya. apa tidak punya kemampuan kritik untuk melihat kritik-kritik ilmiah, kritik-kritik keagamaan terhadap apa yang terjadi di kampung itu? Saudara begitu pasrah saja dengan berdalil berpikiran baik, begitu? Saya secara pribadi, ini saya juga baru ingat bahwa pernah di sana ada kelompok masyarakat, ada beberapa masyarakat yang membiasakan makan di kuburan. Sejauh dengan pemahaman yang selama ini yang saya dapatkan, bahwa makan di kuburan itu memang ijtihadi. Tetapi saya secara pribadi menyampaikan di forum ceramah atau khutbah Jumat bahwa makan di kuburan itu sebaiknya ditinggalkan. Ini salah satu kritik ilmiah yang saya sampaikan di sana. Sehingga kadang ketika saya mengkritik, maka stigma dianggap Muhammadiyah. Tapi saya bersyukur karena di Muhammadiyah saya besar. Ya, baik. Saudara percaya ya bahwa guru agama sangat punya kemampuan. Dosennya saudara saja belum punya kemampuan mendeteksi. Kaitan ini kita bicara ijtihad, Pak. Dosen saudara saja mengaku tidak punya kemampuan dalam soal berijtihad mendeteksi
yang mana perilaku khurafat tadi, yang mana bukan. Toh? Tapi Istilahnya saudara sangat percaya guru yang ada di sana, meskipun pada tingkat guru SD. Tapi saya tidak punya kapasitas untuk meragukan saudara. Saya tetap meyakini bahwa insya Allah saudara bisa menjadi dokter, begitu ya. Terakhir, tadi saudara singgung Asmaul Husna sebagai sarana toh, tari-tarian untuk mengajarkan sarana. Pertanyaan pertamanya, apakah tariannya, tarian PP-nya, atau musiknya? Ataukah ada doanya dibaca? Kalau tarian, ada tari apa? Masa ada apa? Sambil menari, sambil menyanyi, toh? Nah, itu saya tanya. Apa tariannya? Apa nyanyiannya? Apa musiknya? baik, terkait dengan hal itu, pertama terkait dengan tariannya, menurut Nggak usah dijelaskan, dipilih Iya. saja. Apa tariannya? Apa nyanyiannya? Apa musiknya? Nggak usah dijelaskan. lebih banyak ke nyanyiannya. Oh, nyanyiannya. Tapi tarinya di sini juga, menurut informasi saya dapatkan, itu juga melambangkan ada kesatuan kesatuan Enggak. unsur dengan api. Mulai belajar menjawab kata orang Muslim ini. Pibali ada napa tuju. Itu salah satu kriteria ilmuwan. Kalau ditanya apa jawabannya ini, kalau tidak disuruh jelaskan, jangan jelaskan. Kalau disuruh hanya pilih, langsung aja dijawab. Oh, lagunya. Ya, Nah, lagunya. itu baru ada namanya putusan ilmiah. Karena itu ulasan-ulasan belakang itu apa? Saya termasuk tidak terlalu percaya alasan. Baik. Tadi tari apa itu? Tari PP. Ya? Iya. Tari PP. Saudara singgung, tari itu ada kaitannya pengembangan afektif, pengembangan kognitif, pengembangan psikomotor. Saya tanya saudara, ini tari PP tadi lebih kepada pengembangan afektif, kognitif, atau psikomotor? Dipilih aja salah satunya, tidak usah dijelaskan. Karena saya juga Anda percaya itu penjelasan. Lebih banyak kepada yaitu afektif. Afektif. Baik. Itu yang saya tunggu. Karena apa? Kognitifnya malah bisa bahasa saya kemarin itu merusak atau merusak. Karena apa? Saudara tulis di disertasi bahwa tari PP itu dikisahkan sejarah dibakarnya Nabi Ibrahim. Jadi secara kognitif tadi membentuk pengetahuan anak bahwa Nabi Ibrahim dibakar di Mekah karena tari PP disandarkan menjadi PP kari Makkah. Padahal menurut saudara Nabi Ibrahim itu dibakar di mana? Di sepengetahuan saya itu di apa? Dulu masih dikenal dengan Babilonia. Di mana? Babilonia. Di mana itu? Sekitar daerah Syam atau Turki. Di Turki. Kenapa tidak mau sebut daerahnya Erdogan? Istilahnya Dia di Turki. Ya, Pinggir Turki, perbatasan Syria. Yang sedikit agar bersinggungan ke Palestina. Pada sebelah sananya berbatasan dengan Irak. Di pinggir kampung itulah Raja Namrud berkuasa dulu. Dan disitulah Nabi pertaruhkan reputasinya. Oh, jauh dari Makkah dan Madinah. Jadi itu tadi secara kognitif perlu saudara kritisi dan sampaikan kepada orang di paropo. Ya, kalau secara simbolis oke lah sebagai budaya. Dia tampil tari sebagai simbolik. Tapi bukan substantif. Karena itu bisa menyalahgunakan pemahaman anak-anak. Saya baru saja menerima fotonya itu bekas-bekas Raja Babilonia. Nah, saya punya anak yang perempuan itu dia ke sana, saya bilang fotokan itu kirimkan ke saya mau lihat. Itu fotonya itu tempat Raja Namrud, tempat membakarnya dulu Nabi Ibrahim. Ya, saya kira saudara saya puas kita sudah bisa berdiskusi, saudara ya, bisa menjelaskan dengan baik. Saya kira demikian. Apa terakhir tadi, apa implikasi yang saudara
Yang saudara tulis, bukan saya minta penjelasan. Apa implikasi penelitian saudara? Implikasi penelitian saya yaitu artinya GPAI lebih banyak membuka diri menerima seni budaya itu ke dalam nuansa pembelajaran. Kemudian untuk stakeholder atau beberapa kalangan terkait dengan para cendekiawan atau pendidik, istilahnya di sini Prof. Amin Abdullah ada interkoneksi keilmuan. Ya, baik. Oh begitu ya. Ya nggak apa-apa lah. Kita terima. Saya kira demikian ke Rektor. Saya tutup. Ada nalawiakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus lagi Pak supaya ini ya. Ada informasi penguji atas nama Profesor Dr. Rahman Geten. Ya, masih belum masuk. Jadi kami persilahkan kepada Eksternal. penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Ahmad Sutra Ustan MSc. Dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang dan sekretaris Bapak Rektor dan Direktur Pasca. Yang saya hormati para promotor. Salah satu promotor ini adalah guru saya. Dosen saya juga dulu ketika pasca sarjana di Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Haji Tawani Rahma. Yang saya hormati Dewan Penguji, yang saya banggakan Saudara Promovendus, Saudara Hardianto, dan keluarga yang berbahagia. Menarik sekali penelitian saudara, dan saya menganggap bahwa ketika Anda meneguhkan diri untuk memilih penelitian ini, berarti Anda punya segaya bahwa seperti musik itu adalah bid'ah. Musik itu adalah haram. Tapi Anda berani mengungkap bahkan mencerah atau manfaat dari ya pesan-pesan yang ada dalam seni. Kalau seperti dalam sastra, ya lirik-lirik dalam sastra. Begitu juga pada lagu-lagu, pada nyanyian-nyanyian itu sendiri. Mungkin bisa kita diberikan sedikit, ya, tidak usah terlalu panjang, memberikan gambaran kepada kita dalam seni tari dengan contoh tadi adalah Gandrang Gulo, ya. Kira-kira di mana di sini dia punya kontribusi terhadap pendidikan Islam? Misalnya kalau bukan dari liriknya, adakah dari gerakan-gerakan yang punya berkontribusi secara positif terhadap pendidikan Islam? Silahkan, tidak usah terlalu panjang. Baik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu ahabbu minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Kontribusi tarian ini, misalnya tari Gandrang Gulo, itu lebih banyak kepada psikomotorik peserta didik. Bagaimana? Karena tari Gandrang Gulo di sini lebih banyak kepada bagaimana atraksi-atraksi tarian yang dilakukan oleh peserta didik itu. Sehingga otot-otot pergerakan badannya itu di samping setelah duduk lama, maka akan menjauhkan kebosanan, kejenuhan selama belajar. Ya, oke. Yang kedua, masih di dalam tari, dalam PPK Rimaka, PPK Rimaka atau PPK Rimaka? Kalau dialek kami, Ya. PPK Rimaka. PPK Rimaka, ya, oke. PPK Rimaka Anda tadi katakan, dan saya kagum sekali kalau sebelum tarian ini dilakukan, calon penarinya harus harus berwudu, kemudian ada sholat duha. Ini apakah ada memang atau mungkin hanya semacam aksesoris yang dilakukan saat ini atau memang dari dulu seperti itu dan ada literaturnya atau manuskripnya? Ya, silakan, tidak usah terlalu panjang. Ya. Untuk tari PPK Rimaka ini
selama penemuan Promovendus itu lebih banyak kepada riwayat lisan, sehingga manuskrip untuk ini belum belum ada, sehingga walhasil karena belum ada, maka inilah salah satu niat Promovendus agar supaya ada satu tulisan yang sedikit menyinggung tentang tari PPP PKRI Makkah, kemudian bagi peserta didik itu diberikan pengibaratan bahwa kalau sekiranya hanya pemain tari seperti ini berwudu sebelum melakukan kegiatan, itu aktivitasnya mungkin lebih mulia, tetap tentu lebih mulia menuntut ilmu. Maka bagi anak-anakku sekalian, karena tingginya aktivitas menuntut ilmu, maka Anda lebih harus lagi berwudu dibandingkan para penari. Ya. Kemudian yang terakhir ya, saya tidak berbicara pada seni budaya yang Anda angkat sini, tapi pada budaya yang lain. Ya, ada upaya saat ini masyarakat Muslim Toraja, ya, mencoba untuk memodifikasi kebudayaan Rambu Solo, ya, Rambu Solo itu dimodifikasi bagaimana sehingga dia akan terpisah, ya, dari Rambu Solo. Upacara Rambu Solo itu seperti yang dilakukan saat ini dengan Rambu Solo yang ala Muslim, dan ini sudah mulai banyak menuai kontroversi. Sebagai guru pendidikan agama Islam, calon doktor seni budaya, ya, Anda nanti jadi doktor seni budaya ini, ya. Jadi sebagai calon doktor seni budaya yang di backup dengan pendidikan Islam, kira-kira bagaimana Anda tanggapan Anda terhadap rencana kebudayaan atau upacara Rambu Solo itu dibuat seperti itu? Singkat saja. Baik, rencana seperti itu, saya kira secara keilmuan itu boleh-boleh saja, tapi dalam perspektif agama maka perlu ada filterisasi yang sangat teliti. Baik itu mulai dari aspek mulai dari penyiapannya sampai terakhir. Ya, oke. Jawaban Anda bagus sekali dan sangat tepat, ya. Sangat tepat kuliah Anda juga pada Universitas Muhammadiyah ini, dan saya seide dengan Anda bahwa yang seperti itu ini adalah sebuah kekayaan budaya yang perlu kita Islamkan, ya. Kenapa tidak berani kita Islamkan budaya seperti itu, ya? Iya. Terima kasih atas jawaban Anda sebagai calon kandidat doktor seni budaya, ya. Seni budaya, saya bangga dengan penelitian yang Anda lakukan. Terima kasih pimpinan sidang dan saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi kita aplaus. Ya. Alhamdulillah, sesi pertama sudah selesai. Kami persilahkan dulu saudara Promovendus untuk bahasa kerongkongan dulu. Terima kasih. Ya. Sebelum kita lanjut pada sesi yang kedua. Iya, hari Jumat. Oh iya. Selanjutnya kami persilahkan promotor untuk menyampaikan ujiannya. Prof. Muhammad Siridanga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang Anda tulis. Ya. Baik, yang pertama mohon Ardianto jelaskan secara singkat identifikasi masalah penelitian Anda. Silakan. Baik, identifikasi penelitian yang pertama tentu melihat seni budaya yang ada di Kampung Paropo secara umum, kemudian secara khusus seni budaya yang ada di SD Islam Paropo. Ini untuk khusus seni budaya. Kemudian yang kedua terkait dengan pembelajaran PAI dengan melihat sistem yang berlaku di SD Islam Paropo, pembelajaran PAI sebagai sistem lengkap, tetap kemudian mengikuti ke-13. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga tentu dengan melihat benang merah, adakah sinergitas atau koneksi atau kontribusi dari seni budaya dari penelitian Promovendus. Lanjut, yang kedua, mohon dijelaskan rumusan masalah yang ada yang Anda lakukan. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI di SD Islam Paropo. Dari pembelajaran inilah sehingga Promovendus menemukan ada seni budaya. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana seni budaya di SD Islam Paropo. Jadi ada pembelajaran dan ada seni budayanya. Dan yang ketiga, bagaimana kontribusi seni budaya Makassar di SD Islam Paropo. Lanjut, yang ketiga, jelaskan teknik. Ya, jadi jelaskan teknik pengumpulan data yang Anda laksanakan. Baik, teknik pengumpulan data yang saya lakukan. Yang pertama yaitu observasi. Kemudian yang kedua ada wawancara, interview. Kemudian yang ketiga dengan melihat dokumen-dokumen yang ada di SD Islam Paropo. Dan juga termasuk komunikasi yang interaktif dengan guru yang ada di sana, baik melalui secara lisan ataupun via WhatsApp atau online. Baik, yang keempat, bagaimana memudahkan materi pembelajaran PAI dipahami peserta didik. Baik, memudahkan pembelajaran PAI untuk dipahami bagi peserta didik. Tentu yang pertama, karena ini ada hubungannya dengan seni budaya, jadi bagi guru PAI itu memberikan penjelasan dengan baik setiap daripada seni budaya tersebut. Kemudian yang kedua, penggunaan media pembelajaran. Guru PAI juga membuka diri kepada peserta didik agar supaya tidak ada jarak yang jauh antara peserta didik dengan guru PAI itu sendiri. Yang kelima, bagaimana Anda mengkomodir lebih banyak nilai-nilai karakter. Yang pertama, tentu dengan melihat nilai-nilai karakter yang ada pada kurikulum ke-13. Ada banyak. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama melihat kurikulum nilai karakter pada ke-13. Yang kedua, dengan memilah yaitu nilai-nilai yang ada pada setiap gerakan atau setiap nyanyian
ataupun setiap ungkapan-ungkapan pada seni tari tersebut. Walhasil kesimpulan promovendus, ketika guru PAI mengajarkan PAI menggunakan seni budaya, otomatis lebih banyak nilai-nilai karakter yang diperoleh dibandingkan dengan tanpa seni budaya. Karena apa? Memperoleh nilai karakter pada pembelajaran PAI-nya. Yang kedua, memperoleh nilai karakter pada seni budaya tersebut yang biasa kita kenal dengan kearifan lokal. Yang keenam, bagaimana mengembangkan minat bakat pembelajaran PAI? Mengembangkan minat bakat pembelajaran PAI, yaitu pertama, guru PAI mengadakan observasi kepada guru PAI tersebut, kepada peserta didik. Observasi artinya melihat minat bakat bagi peserta didik tersebut. Walhasil setelah mengobservasi, maka akan ada perlakuan kepada peserta didik ini. Kira-kira yang saya ajarkan, apakah ini mampu mengembangkan minat bakat daripada peserta didik itu atau tidak? Kemudian kalaupun misalnya ada minat bakat khusus yang dimiliki oleh peserta didik, maka guru PAI membuka waktu luang untuk mengadakan pengayaan. Walhasil, DPAI di SD Islam Paropo itu menurut temuan promovendus, setelah pembelajaran, beliau di waktu-waktu tertentu meluangkan waktunya untuk mengembangkan minat bakat daripada peserta didik ini. Artinya mengembangkan dengan cara pengayaan seni-seni budaya yang ada di Kampung Paropo itu guru PAI bersama dengan wali kelas yang lebih paham tentang seni budaya menangkap atau mencari nilai budaya yang ada di SD Islam Paropo, seni budaya Makassar. Yang terakhir, ketujuh, mohon Anda jelaskan secara singkat, kesimpulan hasil yang dicapai di sertasi Anda. Baik, kesimpulan yang pertama bahwa pelaksanaan pembelajaran PAI di SD Islam Paropo itu terlaksana dengan baik dengan melihat yang pertama ketuntasan belajar minimal atau KBM-nya terpenuhi, kemudian yang kedua yaitu tujuan pembelajaran dicapai. Yang ketiga, peserta didik belajar yaitu dengan adanya pengembangan minat bakat dan juga belajar gembira. Belajar bergembira istilahnya, belajar tidak hanya duduk saja dengarkan ceramah. Itu salah satu indikatornya. Kemudian yang kedua, seni budaya di SD Islam Paropo itu masih terpelihara sehingga seni musik, seni tari dan juga seni sastra masih kita dapatkan dalam kegiatan pembelajaran, baik itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, baik melalui dengan sindrili, tari gandram musik sindrili, tari gandram bulo, maupun yaitu dengan sastra misalnya pasang. Dan di sini saya melihat GPAI tidak hanya memahami seni budaya yang ada di Makassar, tetapi mengkolaborasi seni budaya nuansa Arab. Misalnya hadro itu diperkenalkan di dalam pembelajaran, tetapi diakumulasi dengan misalnya ada pesan-pesan lirik lagu yang ada di misalnya di tari PPP Pegari Makkah atau di kelong-kelong. Yang terakhir, yang ketiga, apakah ada kontribusi seni budaya dalam pembelajaran PAI di SD Islam Paropo? Kontribusinya itu yang pertama tentu memudahkan memahami materi pelajaran di sini dengan memilah, yaitu ketika elemen akidah seni ini yang cocok, elemen Al-Quran hadis ini yang cocok, misalnya tari ini, elemen sejarah peradaban Islam yang cocok itu di nuansa lontaraknya misalnya. Saya kira cukup, Pak. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Profesor Dr. Haji Tawani Rahma, MA, selaku ko-promotor
1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor sebagai pimpinan sidang Direktur, seluruh tim penguji yang hadir pada hari ini, terutama Saudara Promotenus Ardianto. Hari ini adalah hari terakhir Anda mempertanggungjawabkan atau hari ini tujuannya adalah untuk mempromosikan apa yang Anda temukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, Anda mengajukan ada 2 variabel. Ya, satu adalah seni budaya, yang kedua adalah pembelajaran PAI. Nah, 2 hal ini sebenarnya terjadi dalam satu peristiwa. Ya, peristiwa itu adalah peristiwa pembelajaran. Jadi ini harus dilihat dalam konteks pembelajaran. Nah, dalam konteks pembelajaran, paling kurang ada 4 hal pokok yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pendidiknya. Ya. Yang kedua adalah tentu peserta didik. Ya. Baru yang berikutnya adalah materi. Ya. Dan yang berikutnya adalah waktu. Ya. Nah, ini semua dihimpun dalam suatu term yang disebut dengan kurikulum. Kurikulum PAI. Ya. Nah, kurikulum PAI itu bertingkat-tingkat. Ada kurikulum PAI untuk seluruh Indonesia kan? Di SD seluruh Indonesia. Bisa? Ada tingkat tingkat wilayah, provinsi dan sebagainya. Dan yang kita bicarakan ini adalah yang paling di bawah, yaitu tingkat satuan pembelajaran, dan yang lebih khusus lagi adalah satuan pembelajaran. Ya, dan satuan pembelajaran. Kalau kita bicara tentang kurikulum, maka ada 4 unsur elemen pokok dalam kurikulum itu. Yang pertama adalah tujuan. Ya, ada tujuan, ada konten, ada materi, ada strategi, dan ada evaluasi. Dan saya bayangkan yang mau ditemukan di sini, seperti apa itu kontribusinya seni budaya dalam pembelajaran PAI di SD Paropo. Saya kira itu temuan yang mau ditemukan, ya, kontribusi. Ya. Nah, tentu kalau kita bicara tentang kontribusi, harus diperjelas berkontribusi pada apa pada pembelajaran itu. Dan barangkali kontribusi itu pembelajaran PAI itu kita mau fokuskan mungkin pada kualitas pembelajaran PAI, ya. Dan kualitas itu bisa kita lihat dari 2 segi, dari segi prosesnya dan dari segi hasilnya. Nah, sekarang di mana letaknya, ya, di mana letaknya posisi seni budaya dalam pembelajaran PAI ini?
Ya, Prof. Bisa jawab sedikit saja. Baik, Mana letaknya? Di posisi antara 4 ini ya, di antara 4. Antara tujuan, konten, strategi, dan evaluasi. Di mana posisinya kira-kira sudah budaya dalam pembelajaran ini? Promovendus melihat itu lebih banyak ke strategi penyampaian pembelajaran. Bagus, di strategi. Oke. Ya. Jadi seni budaya itu bukan di konten kan? Dia hanya di strategi. Ya. Jadi bagaimana ini guru menyampaikan konten itu dengan menggunakan strategi budaya ya untuk menyampaikan konten pembelajaran PAI. Maksudnya kan begitu. Lalu kalau ini kan sini Anda membatasi konten pembelajaran PAI itu adalah Asmaul Husna ya. Lalu dari sekian banyak seni budaya yang Anda sebutkan tadi, bagaimana itu seni budaya itu dijadikan strategi? Strateginya dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk alat peraga atau ke dalam bentuk apa? Ya. Sebab jangan dikacaukan antara konten dengan strategi. Saya dengar banyak saya lihat di dalam presentasi ini lebih banyak dipikirkan itu seni budaya dalam rangka dalam konten, ya, bukan dalam rangka strategi. Ya. Sehingga kalau kita lihat kesimpulannya, temuannya kan, yang terakhir itu ini temuan yang tidak selesai sebenarnya. Ya. Mengatakan terdapat kontribusi seni budaya Makassar terhadap pembelajaran PAI. Pertanyaannya apa itu? Kan itu. Di situ kita mau lihat. Ya. Di disertasi itu di bagian kajian teorinya ada disebut-sebut. Ya, seni budaya ini dapat mempermudah ya, guru atau anak memahami materi pelajaran PAI dengan menggunakan seni budaya, unsur-unsur budaya itu. Ya. Mungkin juga bisa dijadikan dengan mendekatkan materi pelajaran PAI itu dengan budaya yang dikenal oleh anak, dia akan lebih cepat memahami materi itu. Ya. Itu sebenarnya ke situ maksudnya. Lalu yang berikutnya ada juga disebut bahwa ada 5 yang you sebut, tapi itu tidak saya simpulkan di sini memberikan kontribusi tidak sebut itu. Ya, mestinya mengatakan pembelajaran seni budaya memberikan kontribusi terhadap pembelajaran seperti ini 1, 2, 3. Nah, itu yang Anda mesti temukan ya, di SD Paroko ya. Nah, sekarang Anda nanti sebagai ilmuwan tentu mau mempromosikan temuannya di sini kan, bukan hanya untuk diperlakukan di SD Paroko ya. Bagaimana temuan ini bisa kita aplikasikan atau kita terapkan sekolah lain. 1. Ini sudah Makassar kan? 1 ya. Yang kedua adalah bagaimana pengalaman penggunaan seni budaya Makassar ini terhadap satu pembelajaran ya bisa digunakan untuk budaya yang lain, bukan hanya budaya Makassar, untuk budaya Toraja dan seterusnya. Nah, itu mestinya sampai ke satu pemikirannya. Baik, mungkin dalam disertasi ini belum sampai ke situ, tapi Anda sudah harus berpikir bahwa ini kemungkinannya kita memanfaatkan ini temuan penelitian yang kita peroleh di sini. Nah, saya hanya mau mencoba 1 pendapat atau bagaimana Prof. menyampaikan kepada kita semua kalau temuan-temuan penelitian ini ya
seni budaya Makassar di SD Perokok, ya, mau kita diseminasikan. Ya. Jadi seni Makassar ini kita mau pindahkan, misalnya kita menggunakan bagaimana seni Makassar diganti dengan seni Tatung misalnya seperti tadi. Oh iya, Prof. Nah. Jadi belum. baik. Itu bisa ke pendidikan PAI lagi atau bisa kepada pelajaran umum pada umumnya, pelajaran pada umumnya. Karena ini penelitian, meskipun ini hanya penelitian untuk SD PAI, untuk pembelajaran Asmaul Husna khususnya pelajaran PAI khususnya materi Asmaul Husna, tapi itu tidak mungkin, tidak tertutup kemungkinannya untuk didiseminasikan, diaplikasikan untuk kepentingan yang lebih luas. Nah, itu yang saya mau tahu pendapatnya. Strategi apa kira-kira bagaimana supaya ini hasil penelitian saudara Prof. Mendus ya, sebagai ilmuwan bisa dimanfaatkan lebih luas. Ya, silakan. Terima kasih, Prof. Mungkin yang pertama, saya akan mengikuti strategi waktu mengambil magister di kampus ini juga. Alhamdulillah, bersama dengan tim pembimbing, pertama itu menjadikan sebuah buku. Dan alhamdulillah tesis saya, berkat bimbingan dengan ayah Anda, Prof. Siridangan juga, kolaborasi menjadikan tesis ini menjadi sebuah buku yang bisa dinikmati oleh kalangan pendidik, khususnya bagi GPAI. Insya Allah, Prof, ini salah satu niat saya. Kemudian yang kedua, tentu ini akan lebih banyak menyosialisasikan kepada sekolah-sekolah yang lain terkait dengan sistem pembelajaran ini. Walhasil sudah ada hasil teman Promopendus sebagai guru PAI dan juga kepala sekolah itu menghubungi Promopendus agar supaya sekolahnya juga ada seperti itu. Sekolahnya ada juga seperti itu, dan dalam proyek sekolahnya itu bagaimana seni budaya juga masuk ke dalam di situ. Walhasil saya sebagai karena ada kesibukan penyelesaian, maka saya memberikan nomor handphone kepada GP teman-teman Promopendus dari guru tersebut. Yang kedua, kemudian yang ketiga, insya Allah ke depan semoga Allah mengijabah di hari yang berkah dan mulia ini. Semoga saya akan berkomunikasi dengan pihak khusus karena ini Kota Makassar, akan berkomunikasi dengan dinas perpustakaan termasuk supaya ada istilahnya seminar atau bagaimana di Kota Makassar diadakan khusus dengan GPAI ini atau bekerja sama dengan organisasi yang lain. Saya kira itu salah satunya, Prof. Baik, saya ada saran saja satu. Ya, Prof. Mungkin ini penelitian ini bisa ditindaklanjuti dengan penelitian berikutnya. Ya, Prof. Dengan meneliti model pembelajaran PAI menggunakan seni budaya. Ya. Tapi dengan lebih tajam seperti tadi ya. Jadi itu seni budaya ini hanya dilihat dari segi strategi saja, ya, strategi saja, bukan dalam konten ya. Nah, itu yang harus Anda pahami. Ya. Ya. Kalau Anda itu bisa lakukan, tapi saya kira sebagai ilmuwan Anda seharusnya bisa melakukannya itu. Insyaallah, Prof. Ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Oke, makasih Prof. Selanjutnya yang terakhir, Ibu Dr. Siti Wardah Hanafidas selaku ko-promotor 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji, yang terhormat para audiens hari ini, dan terkhusus kepada Promopendus yang sangat berbahagia, dan insya Allah selangkah lagi untuk mencapai gelar doktornya. Amin. Saya singkat saja karena waktu sudah di penghujung jam 11.
Nah, pertanyaan saya, kalau kita melihat ya pembelajaran yang berkualitas, yakni desain dengan mempertimbangkan seluruh komponen terkait dan itu bersifat multidisipliner. Nah, itu termasuk bersifat preventif terhadap berbagai kendala, begitu juga tantangan dan masalah dalam pembelajaran seni dan budaya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Promopendus ya bisa menyebutkan kendala apa saja dan hambatan apa saja dalam pembelajaran berbasis seni dan budaya Makassar ini, disertasi Anda dengan solusi dan guru PAI sendiri. Silakan. Baik, salah satu tantangan dan kendala yang pertama penyiapan alat-alatnya. Alat-alatnya, tentu alat-alatnya ini ketika disiapkan otomatis bagi sekolah itu ada dana BOS. Ya. Dana BOS, sedangkan di sisi lain sudah ada perencanaan anggaran yang lain. Perencanaan anggaran yang lain terkait dengan kebutuhan sekolah. Jadi penyiapan alat-alatnya, apalagi ini adalah sekolah swasta. Ya. Di sekolah swasta. Kemudian yang kedua terkait dengan penggunaan waktu. Penggunaan waktu. Seni budaya kalau diajarkan, kalau guru PAI terlena mengajarkan seni budaya, otomatis pesan-pesan materi pembelajaran PAI itu bisa-bisa enggak tersampaikan. Oleh karena itu salah satu untuk mensiasati adalah guru PAI harus berkolaborasi dengan wali kelas peserta didik. Ya. Yang kedua, guru PAI mesti harus membuka waktu lain. Sudah cukup. Pertanyaan kedua, nah pembelajaran yang didambakan oleh peserta didik itu tentunya sekaligus ekspektasi setiap pendidik di sekolah adalah melahirkan suasana kondusif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan di dalam kelas. Nah, pertanyaannya, bagaimana implementasi pembelajaran seni dan budaya Makassar yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan itu terhadap peningkatan kompetensi sikap religius peserta didik di SD Paropo itu? Silakan. Baik, untuk menghadirkan nuansa belajar yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, maka guru PAI juga mesti harus melek teknologi. Melek teknologi. Ketika hanya dijelaskan saja di depan kelas, itu waktunya sangat terbatas. Maka salah satunya adalah guru PAI mesti merekam dirinya. Kalaupun misalnya terbatas TIK-nya, IT-nya, maka cukup mengcopy link terkait dengan materi pembelajaran, kemudian men-share. Jadi benang utamanya guru PAI mesti harus bisa mengoperasikan TIK, salah satunya. Kemudian yang kedua, GPAI mesti membuka sekat antara guru dengan peserta didik tanpa mengabaikan adab-adab seorang murid dan guru. Istilahnya apa? Tidak jaga jarak antara guru dengan peserta didik. Ya, oke. Terakhir, ini yang sesungguhnya yang mau didengar, bahwa penelitian ya disertasi itu selalu melahirkan suatu paradigma baru atau konsepsi atau teori baru, ya. Nah, pertanyaannya, penelitian disertasi saudara Promopendus ini apa yang menjadi temuan sebagai bagian dari novelty atau kebaruan terhadap pengembangan hasanah keilmuan di bidang ilmu pendidikan Islam? Itu mungkin yang bisa disampaikan. Baik, Apa itu? Ya, hasil temuan Promopendus bahwa ketika mengkaji literatur yang membahas tentang seni budaya, maka hanya berkutat di seni budaya. Kemudian mengkaji tentang pesan-pesan dakwah hanya di pesan dakwah dan pembelajaran. Maka
salah satu novelty dari penelitian ini bahwa seni budaya itu tidak salah digunakan di dalam pembelajaran dan dijadikan sebagai strategi penyampaian pembelajaran. Kalau dalam kalangan pendidikan Islam, karena ini cakupannya sangat luas, tentu akan mengkaji literatur klasik daripada keilmuan Islam. Misalnya ketika mencari apa hukum daripada seni budaya itu, yang tadinya mengharamkan seperti dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kemudian ternyata ada literatur lain yaitu seperti sekelas Imam Al-Ghazali, ternyata itu membolehkan, tetapi hanya dalam lingkup skala yang luas, tetapi dalam lingkup pendidikan itu belum ditemukan oleh Promovendus. Jadi insya Allah kita akan tunggu dari novelty disertasi Anda ini, tentunya akan mengkaji sebuah strategi. Saya kira itulah nanti novelty dari disertasi Anda. Saya kira demikian. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus Pak. Yang terakhir. Alhamdulillah, ujian promosi doktor telah selesai dari semua penguji, promotor dan kopromotor, dan penguji eksternal telah melakukan tugasnya dengan baik. Izinkan kami men-skor sidang ini untuk kami rapat beberapa menit. Sidang promotor saya sourcing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, acara promosi doktor sudah selesai dan para tim penguji meninggalkan ruangan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.
Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Bapak Promopenda dipersilakan maju ke depan. Tim penguji akan memasuki ruangan. Promopendus dipersilakan untuk maju ke depan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sourcing sidang saya cabut kembali. Saudara Promopendus, setelah kami mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Siridanga, MS, telah menyampaikan keterangan mengenai perkembangan keahlian saudara, dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kompetensi, ujian seminar proposal, ujian hasil, dan ujian tutup saudara. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara menjadi doktor dalam program studi pendidikan agama Islam dengan yudisum sangat memuaskan. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Profesor Dr. Tawani Rahma untuk menyampaikan pesan-pesan akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan sidang dalam hal ini Pak Rektor, penguji eksternal, dan seluruh tim penguji yang hadir, para undangan, dan terkhusus Saudara Dr. Haryanto beserta keluarga. Pertama-tama, mari kita menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, mari pula kita menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama hadirin semua, Saudara Dr. Haryanto,
Saya kira kita patut mensyukuri apa yang kita sudah capai pada hari ini. Jadi lembaga Universitas Muhammadiyah Parepare bersyukur karena berhasil lagi melahirkan seorang doktor pada hari ini. Dan bagi saudara Dr. Hardianto, saya kira harus bersyukur karena ini adalah satu peristiwa yang mungkin tidak bisa dilupakan, berkesan, tetapi ini bukan segala-galanya. Ini adalah mungkin ujian terakhir di jenjang pendidikan formal, tetapi baru mau memulai ya, menghadapi ujian di dalam masyarakat. Gunakanlah segala ilmu yang sudah Anda miliki sekarang ini untuk menempuh ujian hidup di dalam masyarakat ini. Saya percaya Saudara Hardianto sudah banyak pengalaman dan sudah banyak strategi bagaimana menghadapi situasi atau masalah yang ada dalam kehidupan yang ada di depan kita kelak. Nah, saya kira pesan akademiknya adalah janganlah berhenti belajar hanya dengan mencapai gelar ini. Tetapi jadikanlah gelar ini menjadi cambuk untuk belajar lebih banyak lagi, karena tidak ada jalan lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini demikian cepatnya berkembang, pesatnya, sehingga kalau kita berhenti puas dengan apa yang kita pelajari, saya khawatir dalam waktu singkat kita akan ketinggalan zaman. Ya. Jadi harus belajar terus. Nah, dalam pencapaian apa yang Anda capai pada hari ini, pastilah berkat dukungan dari berbagai pihak, dari lingkungan universitas, terutama di lingkungan keluarga sendiri. Ada orang tua, ada istri, ada anak-anak. Tanpa mereka semua, saya kira Anda ini semua adalah berkat dukungan dari mereka itu. Dan karena itu, mungkin nasihat yang kedua adalah segeralah sampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang berjasa mengejar cita-cita yang mulia ini. Mudah-mudahan ilmu yang ada dapat diamalkan dengan sebaik-baiknya, dan barangkali kalau mau diteruskan penelitian ini itu tadi ya, kalau mau meneliti jangan terlalu ambisius memilih yang luas-luas ya. Seni budaya itu luas sekali ya. Demikian juga pendidikan agama. Kita harus kepada persoalan masalah pokoknya sebenarnya ya. Karena ini kita belajar memecahkan masalah. Kalau itu kita tidak tangkap, akhirnya kita tidak puas dengan apa yang kita lakukan, karena kita tidak tahu apa masalah kita, sejauh mana ini kita memecahkan masalah ini terpecahkan. Nah, karena itu sebenarnya semakin tajam persoalannya, semakin mudah kita mempertanggungjawabkannya. Dan saya kira sumbangan kita pada perkembangan ilmu pengetahuan bukan pada terus dapatnya kita teori, tetapi sekeping ilmu pengetahuan saja. Dan itu setiap keping kalau memang benar, itu akan berkontribusi besar pada hasanah pengetahuan pada umumnya. Ya.
Dalam penelitian seperti ini, itu memang belum kita harapkan akan melahirkan teori. Karena itu teori itu harus dilakukan dengan penelitian banyak kali. Ya. Jadi, tapi temuan yang berarti. Saya kira itu barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kesempatan ini, dan kalau ada kata-kata yang terselip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Pesan-pesan akademik kepada alumni kami, Dr. Hardianto. Mudah-mudahan gelar ini mendapat berkah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami persilahkan untuk mengambil nilainya. Alhamdulillah, ujian promosi doktor telah selesai. Selanjutnya kami atas nama Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare mengucapkan terima kasih kepada promotor, kopromotor 1 dan 2, kepada Bapak penguji 1, 2, dan 3, terkhusus kepada penguji eksternal Profesor Dr. Haji Ahmad Sutra Rustan MSc yang telah bersedia memenuhi undangan kami untuk melakukan ujian promosi doktor kepada mahasiswa kami. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya kami sampaikan bahwa insya Allah hari Senin yang akan datang kami akan melakukan lagi ujian promosi doktor untuk mahasiswa kami angkatan 2016. Karena ini kalau mereka tidak ujian sampai dengan akhir Agustus, maka gelar doktor itu sudah melayang begitu saja. Alhamdulillah semua kita motivasi, dan alhamdulillah 4 yang akan datang kami akan uji kembali. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan mari kita menutup ujian promosi doktor ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hardianto IMPDI dipersilakan ambil tempat ke depan bersama dengan Ibu tercinta untuk kemudian difoto bersama dan diberikan ucapan selamat kepada para tim penguji. Foto bersama di tengah ki Ibu ya. Ya, anaknya di tengah. Masya Allah. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Dipersilakan kepada keluarga kami dari MC undur diri. Mohon maaf atas segala kehilapan, salah-salah kata. Selamat kepada Dr. Hardianto SPDI